Pernah nggak sih kamu kepikiran, gimana ceritanya keju bisa ada? Gimana caranya sesuatu yang creamy, gurih, dan bikin nagih ini pertama kali ditemukan? Nah, perjalanan keju ternyata punya cerita panjang yang dimulai secara nggak sengaja. Serius, keju pertama kali lahir karena kecelakaan kecil. Bayangin gini, ribuan tahun yang lalu, sekitar 8.000 tahun yang lalu tepatnya, orang-orang zaman dulu mulai menjinakkan hewan seperti kambing dan sapi buat diambil susunya. Masalahnya, waktu itu belum ada kulkas, jadi mereka cari cara buat nyimpan susu lebih lama. Salah satu trik mereka, nyimpen susu di kantong-kantong kulit binatang. Sound smart, kan? Tapi disinilah kejutan dimulai. Ternyata, kantong kulit binatang itu mengandung enzim alami yang disebut rennet. Kalau susu disimpan lama-lama di situ, enzim ini bikin susu pecah. Hasilnya, susu berubah jadi dua bagian, cairan bening yang disebut whey, dan gumpalan padat yang kita kenal sebagai keju. Nah, bisa dibayangin kan reaksi orang waktu itu? Mungkin mereka bingung, ini makanan apa ya? Tapi setelah coba makan, mereka sadar, wow, ini enak. Dan disinilah awal mula sejarah keju. Fast forward ke zaman Mesir kuno. Di sini, keju mulai jadi makanan penting. Meski belum ada cheddar atau mozzarella, orang Mesir udah jago bikin keju sederhana, mirip-mirip keju feta. Mereka nemuin kalau menambahkan garam ke keju bikin rasanya lebih awet. Cerdas banget ya. Bahkan, saking populernya, keju juga jadi simbol kemakmuran. Beberapa catatan kuno menunjukkan bahwa keju sering dipersembahkan buat para dewa. Jadi, keju waktu itu bukan cuma makanan biasa, tapi juga punya nilai budaya yang besar. Lalu gimana caranya keju sampai ke Eropa? Di sini, kita harus berterima kasih ke bangsa Romawi. Mereka adalah influencer keju pertama di dunia. Orang Romawi bawa keju ke seluruh wilayah kekuasaannya, dari Inggris sampai Timur Tengah. Lebih dari itu, mereka juga mempopulerkan berbagai teknik pembuatan keju. Bisa dibilang, tanpa Romawi, dunia keju mungkin nggak akan semaju sekarang. Masuk ke abad pertengahan, seni membuat keju berkembang pesat. Biara-biara di Eropa jadi pusat eksperimen keju. Para biarawan bikin berbagai jenis keju sesuai dengan lingkungan mereka. Di Prancis, mereka bikin brie dan camembert. Di Swiss, mereka bikin keju dengan lubang-lubang besar seperti Emmental. Dan di Italia? Jangan ditanya. Mozzarella, parmesan, ricotta, semua lahir dari tangan orang Italia yang penuh cinta pada makanan. Nah, waktu revolusi industri datang, segalanya berubah lagi. Mesin-mesin modern bikin proses pembuatan keju jadi lebih cepat dan lebih konsisten. Kalau dulu keju cuma bisa dinikmati segelintir orang kaya, sekarang semua orang bisa beli dan makan keju. Dan sejak itu, keju terus jadi bagian penting dari budaya makan di seluruh dunia. Sekarang, ada lebih dari 1.800 jenis keju yang tersebar di dunia. Mulai dari cheddar yang kaya rasa, Gouda yang creamy, sampai blue cheese yang aromanya, ya, kamu tahu sendirilah. Setiap jenis keju punya cerita uniknya sendiri. Tapi yang bikin keju spesial bukan cuma rasanya loh. Keju juga mencerminkan kreativitas manusia yang nggak ada habisnya. Siapa yang nyangka kalau gumpalan susu yang rusak bisa jadi salah satu makanan paling populer di dunia? Jadi, gimana? Udah makin penasaran dengan cerita keju ini? Kalau kamu punya keju favorit, coba deh tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Kita bakal bahas lebih banyak lagi soal makanan, sejarah, dan cerita menarik lainnya di video-video berikutnya. Stay tuned, dan sampai jumpa di video berikutnya.